Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auta Noviandi Hasan, kelas 10 ATPB SMK Negeri Mbawen. Kali ini saya bersama seorang tokoh di Desa Kebondalem. Kali ini saya akan menanyakan sebuah sejarah tentang perjuangan. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya sebentar. Ingin menanyakan sebuah sejarah di Desa Kebondalem ini. Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Salim, Ketua BPD Desa Kebondalem. Baiklah, saya akan mencoba menyampaikan peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan perjuangan yang terjadi pada waktu itu. Namun saya itu bukan sebagai pelaku, saya juga hanya mendengar penjelasan dari para pelaku. Tapi kali ini para pelaku itu kan sudah meninggal dunia sehingga tidak bisa diwawancarai. Tapi insya Allah yang saya sampaikan ini adalah sesuai dengan realita. Pada waktu itu, pada masa perjuangan tahun 48-49 atau 1949 itu di Desa Kebondalem dipimpin oleh kepala desa yang bernama Bapak Marto Diharjo. Nah, Bapak Marto Diharjo itu seorang tokoh yang luar biasa, karismatik. Pada waktu itu perjuangan tentara Indonesia dengan gerilyanya itu sampai di Desa Kebondalem yang dipimpin oleh waktu itu adalah Bapak Soeharto. Saya tidak tahu persis waktu itu pangkatnya apa gitu ya, dipimpin oleh Pak Harto. Dan Pak Harto itu bermarkas di Desa Kebondalem dengan tentaranya. Markasnya ya di rumah Bapak Marto Diharjo tersebut. Kemudian singkat cerita, keberadaan Pak Harto di Desa Kebondalem itu diketahui oleh Belanda. Kemudian suatu ketika Belanda akan mencari yang namanya Pak Harto tersebut. Nah, ini menimbulkan suatu kesulitan. Nah, para tentara pengikut Pak Harto itu sudah mencari tempat yang aman, tapi sulit bagi Pak Harto harus di mana ini pimpinannya. Kemudian hari tersebut Pak Harto oleh Bapak Lurah tersebut, Bapak Manten, yang sekarang Bapak Manten tentunya, Bapak Marto Diharjo, Pak Harto itu justru disembunyikan di halaman rumah. Nah, ini yang luar biasa. Disembunyikan di halaman rumah, yaitu di dalam namanya itu tumbu. Tumbu itu tempat menyimpan gabah. Nah, tumbu tersebut kan diameternya sekitar 1 meter lebih, tingginya itu lebih dari 80 cm, kemudian ditengkurapkan atau dikurepke. Nah, kemudian Pak Harto berada di dalamnya. Kemudian atasnya itu diberi namanya tampir. Tampir itu ya tempat untuk menjemur padi. Nah, itu diletakkan di atasnya dan di atasnya diberi padi, sehingga orang mengira itu adalah ya memang untuk menjemur padi gitu saja, padahal di dalamnya itu ada Pak Harto. Nah, singkat cerita, Belanda mengobrak-abrik seluruh isi rumah Bapak Marto Diharjo tersebut dan Pak Harto selamat karena Belanda ternyata tidak mengetahui kalau di depan rumahnya itu ada tumbu yang digunakan untuk bersembunyi Pak Harto, sehingga Pak Harto selamat dan para prajurit juga selamat. Yang selanjutnya terjadilah pertempuran Ambarawa, itu termasuk salah satunya dari markas di Desa Kebondalem tersebut, di mana kita ketahui bahwa pada pertempuran Ambarawa itu meninggal Letkol Istiman ya, yang sekarang diabadikan di ada monumennya di Desa Kelurahan Kecamatan Jambu. Nah, itulah kemudian Pak Harto itu ngaku wong tuwa dengan Bapak Marto Diharjo itu, sehingga ketika terjadi
peresmian Monumen Palagan Ambarawa, waktu itu Pak Harto yang sudah menjadi presiden bertemu khusus dengan yang namanya Pak Marto Diharjo, yang membuat banyak orang, banyak pengawal Pak Harto itu kaget. Itu siapa orang itu? Karena memang mengaku orang tua terhadap Bapak Marto Diharjo tersebut. Itulah peristiwa bersejarah di Kebon Dalem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.